Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Julianto dari kelompok 4. Saya selaku moderator ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Adapun pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aprianti. Saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian obligasi. Obligasi merupakan satu pernyataan hutang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi bersifat janji untuk membayar kembali pokok hutang serta kutipan bunga kelak pada saat jatuh tempo. 2. Jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi 1. Investasi adalah untuk menjamin bahwa perusahaan tetap dapat menunjukkan kegiatan obligasinya meskipun dalam kondisi yang sulit. 2. Manfaat kelebihan kas yang dipakai dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai hasil dari puncak penjualan musiman. 3. Untuk memperoleh pendapatan bunga dari investasi obligasi atau independen dari investasi saham keuangan yang dimiliki selisih harga jangka pendek. Perusahaan melakukan investasi dalam saham harga sekedar untuk mendapatkan independen dan atau keuntungan dari selisih harga tersebut. 4. Untuk menjamin tersedianya bahan mentah, memperbarui dewan direksi atau untuk mengidentifikasikan produk yang ditawarkan 20% hingga 50%. Alasan perusahaan melakukan investasi dalam perusahaan adalah untuk mempengaruhi perusahaan investor. 5. Mengidentifikasi aktivitas operasi dan mengadakan dan perusahaan lebih dari 50% ingin mendirikan seluruh aktivitas dari perusahaan tersebut. Demikian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Takia akan menyampaikan materi kedua, yaitu tentang pembelian investasi obligasi. Untuk melakukan pembelian investasi obligasi, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, ada membuka rekening obligasi. Dengan membuka rekening obligasi, Anda dapat memantau penjualan dan perkembangan obligasi setiap saat. Yang kedua, ada pahami produk obligasi. Dengan mempelajari instrumen obligasi secara lengkap, diharapkan Anda mengenal investasi tersebut dengan baik, sehingga mempermudah pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, ada lakukan analisis. Analisis dilakukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu kestabilan pendapatan. Yang keempat, ada memberikan amanat beli. Biasanya nilai nominal atau pari adalah sebesar Rp100. Yang kelima, ada siapkan dana. Sebaiknya kita telah menyiapkan dana yang sudah dialokasikan agar tidak terkena penalti ketika telah membayar. Yang keenam, ada penyelesaian pembayaran obligasi. Pembayaran obligasi dilakukan dari rekening ke rekening dan biasanya bank bersangkutan akan memungut biaya tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Bayanti dan saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu penerapan akuntansi untuk investasi obligasi. Pengertian akuntansi investasi obligasi. Akuntansi untuk investasi obligasi berfokus pada bagaimana membuat ayat jurnal untuk 1. Pencatatan pembelian, 2. Bunga, 3. Amortisasi, 4. Diskon dan premium, serta 5. Penjualan investasi obligasi. Dan diasumsikan investor menggunakan prinsip-prinsip biaya untuk mencatat investasi tersebut. Jadi ada dua bagian pembahasan akuntansi untuk investasi obligasi ini, yaitu bagian 1 pembelian bunga dan amortisasi, yang kedua penjualan obligasi. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti pembahasan masing-masing bagian berikut ini. 1. Pembelian dan bunga dan amortisasi.
Akuntansi investasi obligasi pencatatan pembelian dan bunga. Obligasi dapat dibeli baik secara langsung dari perusahaan penerbitnya maupun melalui bursa obligasi. Bursa obligasi penerbitkan catatan harga obligasi harian. Catatan harga tersebut biasanya mencakup informasi mengenai suku bunga obligasi, tanggal jatuh tempo, volume penjualan, harga penutupan, harga tertinggi dan terendah. Harga obligasi dicatat dalam persentase nilai nominal. Dengan demikian, harga obligasi senilai 1 juta yang dicatat pada 99,5 adalah sebesar 995.000. Sementara harga obligasi yang dicatat pada 104,25 adalah sebesar 1.042.500. Sama seperti aset lainnya, biaya investasi obligasi mencakup seluruh biaya yang terkait dengan pembeliannya. Sebagai contoh, untuk obligasi yang dibeli melalui bursa, jumlah yang dibayar sebagai komisi piala harus dimasukkan sebagai bagian dari biaya investasi. Ketika obligasi dibeli di antara tanggal pembayaran bunga, maka pembeli biasanya membayar kepada penjual sejumlah bunga yang terutang dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai tanggal pembelian. Sebagai contoh, misalnya investor beli obligasi senilai 1 juta pada 102 ditambah imbalan jasa pialak sebesar 500.300 dan bunga terutang sebesar 10.200. Investor mencatat transaksi tersebut dengan ayat jurnal pembelian obligasi sebagai berikut. Investasi pada obligasi PT XXX. Pendapatan bunga sebesar 1.025.300 pada pendapatan bunga sebesar 10.200. Kas sama dengan 1.035.500. Akuntansi investasi berikutnya adalah akuntansi investasi obligasi pencatatan diskon premium dan amortisasi. Pengertian investasi obligasi pada harga diskon adalah obligasi yang dibeli pada harga diskon ketika suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga kontrak. Sedangkan pengertian investasi obligasi pada harga premium adalah investasi yang dibeli pada harga premium ketika suku bunga pasar lebih rendah daripada suku bunga kontrak. Premium atau diskon atas investasi obligasi dicatat dalam akun investasi selama sisa periode obligasi. Biaya obligasi dicatat dalam satu akun investasi. Hal ini berbeda dari akuntansi untuk utang obligasi. Akun premium dan diskon yang terpisah biasanya tidak digunakan oleh investor karena mereka tidak menyimpan investasi obligasi hingga jatuh tempo. Saat obligasi yang disimpan sebagai investasi jangka panjang dibeli pada harga selain nilai nominal, maka premium atau diskon harus diamortisasi selama sisa periode obligasi. Amortisasi premium dan diskon memengaruhi akun investasi dan bunga seperti ditunjukkan berikut ini. Amortisasi premium, contohnya pendapatan bunga pada investasi obligasi. Amortisasi diskon, contohnya investasi obligasi pada pendapatan bunga. Jumlah amortisasi dapat ditentukan dengan menggunakan metode garis lurus maupun metode suku bunga. Dan untuk sisa periodik fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut. 1. Membeli investasi obligasi ditambah bunga yang terutang. Cara menghitungnya yaitu biaya obligasi PT Bening Xidep Jaya sebesar 41.706.000. Bunga yang terutang
50 juta dikali 8% dikali 3/12 sama dengan 1 juta. Total 41.706.000 ditambah 1 juta sama dengan 42.706.000. Pencatatan jurnalnya, investasi pada obligasi sebesar 41.706.000. Pendapatan bunga sebesar 1 juta. Pada kas sebesar 42.706.000. Ketiga, menghitung piutang bunga obligasi untuk periode 1 Oktober sampai 31 Desember. Cara menghitungnya yaitu 50 juta dikali 8% dikali 3/12 sama dengan 1 juta. Jumlah bunga obligasinya, piutang bunga berjumlah 1 juta pada piutang bunga pada pendapatan bunga yaitu berjumlah 1 juta. Amortisasi diskon dari tanggal 1 Juli sampai 31 Desember. Cara menghitungnya yaitu nilai nominal obligasi sebesar 50 juta. Biaya investasi obligasi sebesar 41.706.000. Diskon atas investasi obligasi sebesar 8.294.000. Jumlah bulan sampai ke tanggal jatuh tempo yaitu 105 bulan. Amortisasi bulanan sebesar 8.294.000 per 15 bulan sebesar 79.000 dibulatkan. Amortisasi untuk 6 bulan sebesar 79.000 dikali 6 bulan sebesar 474.000. Jurnal bunga obligasi, investigasi pada obligasi pada pendapatan bunga sebesar 474.000. Pengaruh hayat jurnal tersebut di atas terhadap akun pendapatan bunga ditunjukkan sebagai berikut. Perhitungan dan pencatatan penjualan obligasi. Banyak investasi obligasi jangka panjang dijual sebelum tanggal jatuh tempo. Saat terjadi penjualan obligasi sebelum jatuh tempo, penjualan menerima harga penjualan atau dikurangi komisi dan biaya penjualan lainnya. Ditambah bunga yang terutang sejak tanggal pembayaran bunga terakhir. Sebelum mencatat hasil kas yang diterima, penjual harus mengamortisasi diskon atau premium untuk periode berjalan sampai tanggal penjualan. Laba atau rugi atas penjualan kemudian dicatat ketika mencatat hasil yang diterima. Laba dan rugi semacam itu dilaporkan pada bagian pendapatan dan beban lain dilaporkan di laporan laba rugi. Sekian dari saya. Selanjutnya materi keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Tira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Helmalia. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi penjelasan dari pembelian dan penjualan investasi saham. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari investasi saham. Apa sih itu investasi saham? Investasi saham adalah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi investasi seperti bunga, loyalty, dividen, dan uang sewa atau untuk manfaat lainnya bagi perusahaan yang ingin berinvestasi. Pencatatan dan pelaporan investasi saham. Perlakuan investasi untuk mencatat investasi saham biasa dalam pembukuan investor adalah berdasarkan pada seberapa luas pengaruh yang dimiliki oleh investor atas aktivitas yang dijalankan oleh investasi. Jika besarnya bagian kepemilikan investor di perusahaan adalah kurang dari 20%,
Maka di mana investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan, maka investor akan mencatat investasinya dalam pembukuan dengan menggunakan metode harga pokok. Akan tetapi, jika besarnya bagian kepemilikan investor di perusahaan adalah 20% sampai dengan 50%, pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan akan mencatat dalam pembukuan dengan menggunakan metode ekuitas. Namun, jika besarnya kepemilikan investor adalah lebih dari 50%, dengan mengendalikan perusahaan, maka investor akan mencatat investasi dalam pembukuan dengan menggunakan metode ekuitas dan prosedur konsolidasi. Kepemilikan kurang dari 20%. Untuk mencatat investasi saham dengan kepemilikan kurang dari 20%, metode harga pokok digunakan. Dengan metode ini, investasi dicatat secara harga perolehan dan pendapatan diakui hanya ketika dividen tunai diumumkan atau ketika dividen diterima. Dalam investasi saham dengan kepemilikan kurang dari 20% ini, investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan, apalagi mengendalikan. Jadi, dalam jurnal tidaklah diperlukan akun beban untuk mencatat komisi broker yang dikeluarkan tersebut. Pada saat dividen tunai diumumkan, investor akan mencatatnya dalam pembukuan dengan cara mendebit akun piutang dividen tunai dan mengkredit akun pendapatan dividen. Namun, begitu dividen tunai diterima, maka akun kas akan didebit dan akun piutang dividen tunai akan dikredit. Dengan kepemilikan saham kurang dari 20%, investor tidak perlu mencatat laba ataupun rugi bersih yang dilaporkan. Hal ini dikarenakan bahwa investor hanya berkepentingan terhadap dividen yang diumumkan dan dibagikan, bukan terhadap peningkatan ataupun penurunan dalam aktiva bersih. Apabila mengumumkan atau membagikan dividen saham, investor tidak perlu membuat jurnal, tetapi cukup membuat suatu memo atau catatan yang menunjukkan kenaikan jumlah lembar saham yang dimiliki. Dalam hal ini, harga pokok atau perolehan seluruh lembar saham akun tetap, sedangkan harga pokok per lembar sahamnya akan berubah. Perkiraan akun investasi dalam saham akan tetap saldonya, kecuali terhadap pembelian tambahan atau penjualan atas saham-saham yang dimilikinya. Jadi saldo akan investasi dalam saham tidak akan terpengaruh atau berubah dengan adanya laba atau rugi bersih yang dilaporkan maupun dividen yang diumumkan dan atau yang dibagikan oleh investor. Ketika investasi saham dijual, selisih antara nilai kas bersih yang diterima dari penjualan dan dari penjualan, harga jual dikurangi biaya broker dengan harga pokok dari saham yang dijual akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian keuntungan. Keuntungan atau kerugian ini akan disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan atau beban lain-lain. Ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penjualan investasi saham adalah nama perkiraannya kas berada di debit, kerugian atas penjualan investasi saham ada di debit, investasi dalam saham berada di kredit, atau kas pada keuntungan atas penjualan dan investasi dalam saham. Kepemilikan antara 20% sampai dengan 50%. Apabila besarnya kepemilikan investor adalah antara 20% hingga 50%, maka investor akan mencatat penyertaannya tersebut dalam pembukuan dengan menggunakan metode ekuitas. Dengan metode ekuitas ini, investor pada awalnya juga akan dicatat sebagai harga pokok, sama seperti halnya dengan investor lainnya. Akan tetapi, akun dalam saham secara berkala akan disesuaikan untuk
mencerminkan perubahan yang terjadi dalam aktiva bersih. Dengan menggunakan metode ekuitas, ayat jurnal yang diperlukan dalam pembukuan investor untuk mencatat besar pembelian saham, bagian proporsional atas laba bersih atau rugi bersih, penerimaan pengumuman dividen tunai. Sama seperti halnya metode harga pokok, apabila mengumumkan atau membagikan dividen saham, investor tidak perlu membuat jurnal tetapi cukup membuat suatu memo atau catatan yang menunjukkan kenaikan jumlah lembar saham yang dimiliki. Nanti kita akan menjelaskan contoh kasus beserta jurnal pada saat sesi tanya jawab. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok 4 dapat saya simpulkan bahwa ada 5 tujuan dari pembelian dan penjualan investasi obligasi. Adapun cara-cara pembelian dan penjualan investasi obligasi. Selanjutnya, pembelian dan penjualan investasi saham, yakni kepemilikan kurang dari 20% dan lebih dari 50%, serta beberapa metode yang digunakan dalam pembelian dan penjualan investasi saham. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.